Yuk teman, belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Pramudita dari Prodi PGMI Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan dengan NIM 1521007. Di sini saya akan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni prinsip umum. Yang kedua, prinsip khusus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, yakni prinsip umum. Langsung saja ya. Prinsip umum dibagi menjadi 5. Yang pertama, yakni prinsip relevansi, yang berarti sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Yang kedua, yaitu fleksibilitas, yang artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Yang artinya kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Yang ketiga, yakni prinsip kontinuitas, yang berarti berkesinambungan, perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Yang keempat, yakni prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dana biayanya juga murah dan tidak mahal. Prinsip ini juga dapat disebut dengan efisien. Yang kelima, yakni prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dalam efektivitas para murid belajar. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan terbuang cuma. Selanjutnya, yakni prinsip khusus. Prinsip khusus ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama, yakni prinsip penentuan. Maksudnya, prinsip penentuan ini mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus, didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dalam kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah. Yang kedua, yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam penentuan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini, seperti kecocokan metode atau teknik belajar, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar, serta keefektifan metode atau teknik. Yang keempat, yakni prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yakni kegiatan perencanaan dan inventaris. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini adalah penentuan karakteristik
karakteristik kelas dan usia, bentuk tes ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Yang kedua yakni menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga yakni mengelola hasil penelitian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.